Di ekonomi Indonesia saat ini, sepertinya untuk mengeluarkan uang yang cukup banyak adalah hal yang cukup berat untuk dilakukan. Kenapa? Ya karena perekonomian di Indonesia bukan hal yang pasti, karena inflasi bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan inflasi ini bisa terjadi banyak penyebabnya, misalnya salah satunya adalah pajak. Karena pajak yang sempat naik terus-menerus, harga barang tiba-tiba melonjak tinggi. Dan kenaikan harga barang ini tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Jadinya, ya, untuk mengeluarkan uang yang cukup banyak adalah hal yang cukup berat dilakukan untuk saat ini. Dan ini termasuk kalau kalian ingin membeli motor, khususnya motor baru. Apapun urgensinya untuk membeli motor, saat ini kalian kemungkinan besar akan mikir berkali-kali untuk membeli motor baru. Kenapa bisa? Ya karena selain faktor ekonomi tadi, harga motor baru saat ini juga benar-benar bisa dibilang cukup mahal untuk orang yang masih memiliki gaji UMR. Bayangin aja, Honda Beat yang tadinya 13 jutaan saat ini udah hampir 20 jutaan. Yamaha NMAX yang tadinya cuma di 20 jutaan kecil saat ini udah di 30 jutaan kecil. Ditambah jika ingin memaksakan kondisi untuk membeli motor baru dengan cara kredit, itu bukanlah solusi jangka panjang karena kalian akan terlilit bunga yang sangat besar. Bahkan kalau leasingnya kurang jelas, kalian bisa membayar motor hampir 2 kali lipat dari harga normalnya. Dengan hal tersebut, sepertinya membeli motor secara baru bukanlah solusi dan memang membeli motor secara baru bukan solusi satu-satunya untuk memiliki motor. Karena faktanya lagi, kalian bisa membeli motor secara second atau bekas. Dan di video ini kita akan membahas 5 alasan kenapa membeli motor bekas lebih baik daripada membeli motor baru. Alasan yang pertama tentu aja harga yang rasional. Kalian bisa mendapatkan Honda Beat dengan harga di bawah 10 juta rupiah. Ya, kalian tidak perlu membeli Honda Beat yang notabene ini adalah motor pekerja tanpa harus mengeluarkan uang hampir 20 juta rupiah. Ingat ya, ini kita ngomongin untuk orang yang tidak terlalu memperdulikan tampilan dan teknologi apapun. Lagi pula, Honda Beat juga hampir memiliki desain yang mirip-mirip dan teknologinya pun juga mirip-mirip. Misalnya Honda Beat 2015 sama dengan yang 2025. Apakah ada perbedaan? Tentu aja ada perbedaan. Perbedaannya tapi cuma di tampilannya aja. Dan perbedaannya juga nggak terlalu signifikan. Kalau dilihat dari jauh, ya itu cuman Honda Beat aja. Kalau dilihat dari dekat, ya cuman orang yang ngikutin tren motor aja yang tahu mana Honda Beat 2015 sama Honda Beat 2025. Walaupun desainnya memang lebih lebar yang di 2025, tapi tetap aja auranya masih hampir sama dengan yang tahun 2015. Iya kan? Kemudian selain Honda Beat, misalnya kalian mau beli motor Matic Premium. Jika kalian ingin membeli motor PCX 2025 misalnya, memang motor ini memiliki beberapa perbedaan dari PCX tahun 2023. Tapi jika kita ngomongin spesifikasi dan secara garis besar, motor ini hampir nggak ada perbedaannya dengan generasi sebelumnya. Dan harga motor bekas motor ini masih masuk akal, yang mana saat ini untuk tahun 2020-an harganya cuma di 20 jutaan aja. Dengan harga yang cukup rasional, kalian sudah bisa mendapatkan motor Matic Premium. Iya kan? Jadi ya, alasan paling utama motor bekas memiliki harga yang paling rasional dengan kondisi ekonomi kita saat ini. Kemudian alasan kedua, kredit lebih ringan. Ya mungkin buat sebagian besar dari kita untuk membeli motor kemungkinan tidak bisa secara cash. Yang berarti karena motor adalah kebutuhan, kredit adalah solusinya. Mungkin kredit bukan solusi yang paling ideal, tapi setidaknya kredit motor bekas masih masuk akal. Kenapa bisa lebih masuk akal? Ya karena harga pokoknya lebih kecil. Karena mau bagaimanapun bunga akan dihitung dari nilai pinjaman yang lebih rendah. Jadinya ya bunganya akan lebih rendah, bukan berarti bebas bunga. Tapi nih kalau dihitung lebih jauh lagi, presentasinya masih lebih kecil jika dibandingkan kredit motor baru. Tapi nih, kredit motor bekas memiliki banyak triknya. Dan kalian kalau tidak tahu triknya, kalian akan kena bunga yang hampir sama aja dengan motor baru. Dan kalian jangan tertipu dengan perhitungan cicilan bulanan yang hampir mirip dengan motor baru. Karena kalau dilihat lagi, walaupun cicilan bulanannya hampir mirip dengan motor baru, tapi terkadang tenornya jauh berbeda. Dan perbedaannya bisa sampai 12 bulan. Dan tenor inilah yang sangat bahaya. Karena mau bagaimanapun, bunga kredit bisa berkembang dari tenor. Iya kan? Kemudian yang ketiga tentu aja depresiasi harga. Buat kalian yang mementingkan harga jual kembali dan selalu memikirkan harga jual kembali sebelum membeli motor bekas adalah jawabannya. Jika kalian membeli motor baru dan motor tersebut sampai depan rumah kalian dan turun dari mobil bak, motor kalian udah mengalami depresiasi harga 10-20%. Dan setiap tahunnya akan terus menyusut harga motornya. Sedangkan jika kalian membeli motor bekas, motor yang udah dipakai selama 1 bulan aja sama kalian, nilai depresiasinya biasanya masih 0. Kenapa bisa begitu? Tentu aja hal ini bisa terjadi karena motor bekas sudah melewati fase depresiasi tinggi.
Kalau udah melewati fase depresiasi tinggi, tentu aja harganya akan stabil ke depannya. Bahkan kalau beruntung, harga motor bekas terkadang suka naik. Nah, di sini selain depresiasi aman, terkadang motor bekas bisa dijadikan investasi. Walaupun secara harfiah motor bukan barang investasi, namun dengan adanya keberuntungan, tentu aja hal ini bisa menjadi investasi. Jadinya ya, buat kalian yang pusing mikirin harga jual, motor bekas adalah solusi paling masuk akal buat kalian. Karena jika membeli motor baru, tidak akan masuk akal jika kalian sudah memikirkan harga jualnya. Karena harganya ia pasti jatuh. Kemudian yang keempat, tentu aja cocok untuk kaum mendang-mending. Kaum mendang-mending di Indonesia itu banyak banget, dan ini sebenarnya bukanlah hal yang aneh, karena ini adalah hal yang sangat biasa di Indonesia. Dan ini sering banget terjadi jika ada sebuah perbandingan, misalnya ketika Yamaha NMAX Turbo keluar kemarin. NMAX Turbo dijual dengan harga 40 jutaan. Untuk kaum mendang-mending, daripada beli NMAX Turbo baru, ya mendingan beli Yamaha X-Max yang harga bekasnya udah di 40 jutaan rupiah untuk tahun tuanya. Daripada beli PCX baru, mending beli CBR 250RR bekas. Udah jelas, performanya dapat, tempat parkir khusus 250cc juga dapat kalau main ke mall. Iya kan? Nah, buat kalian yang memiliki sifat ini, membeli motor bekas itu cukup cocok buat kalian. Kalian bisa pilih motor sesuai keinginan dan sesuai budget. Ada budget 40 juta, daripada beli motor Matic 150cc premium, ya mending beli motor Matic 250cc, lebih jelas premiumnya. Ada budget 30 juta, daripada beli motor sport fairing 150cc baru, ya mending beli motor sport fairing 250cc bekas. Jadi ya kasarnya, dengan membeli motor secara bekas, kasarnya lagi kalian bisa mendapatkan upgrade motor. Mantap kan? Kemudian yang terakhir adalah gampang ganti motor. Jadi gini, beberapa dari kita ada yang sayang banget sama satu motor, dan motor tersebut akan kita modif dan kita sayang terus-menerus sampai benar-benar bosan. Dan hal ini biasanya akan terjadi dengan durasi yang cukup lama, katakanlah 5 tahun. Namun selain orang dengan sifat itu, ada orang yang memiliki sifat bosenan yang akut, yang mana 3 bulan baru pakai tuh motor, udah bosen dan ingin ganti motor lainnya. Jika kalian memiliki sifat bosen akut, membeli motor bekas adalah jawaban yang sangat tepat. Misalnya kalian punya Yamaha R25 saat ini, baru 3 bulan pakai kalian merasa bosan. Kalian bisa menjual motor tersebut dan langsung ganti motor lainnya, misalnya Honda PCX atau Yamaha NMAX, yang harga bekasnya mirip-mirip dengan harga bekas Yamaha R25 tahun tua. Menariknya lagi adalah kalian bahkan tidak akan kehilangan uang dalam proses ini jika harga motornya sama. Apalagi kalau kalian cuma pakai motor dalam waktu cuma 3 bulan, biasanya depresiasinya masih hampir nol. Jadinya ya ini enak banget. Dan saya dulu pernah melakukan hal ini. Dalam waktu 1 tahun saya sempat ganti motor sampai 4 kali. Dan dalam proses ganti-ganti motor tersebut, saya berusaha untuk mengganti motor dengan harga yang sama. Jadi saya hampir tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk mengganti motor lainnya. Tapi nggak enaknya adalah kalian tidak memiliki ikatan dengan motor kalian. Kalian serasa kayak naik motor orang lain terus. Tapi yang namanya orang bosenan kan udah akut lagi bosenannya. Apa itu ikatan dengan motor? Mereka biasanya tidak peduli. Yang penting mereka selalu mendapatkan sensasi motor yang selalu berbeda dalam waktu 1 tahun. Iya kan? Itu adalah 5 alasan membeli motor bekas lebih baik untuk saat ini. Namun satu hal yang perlu diperhatikan di sini. Membeli motor bekas tidak selalu mulus dan mudah, karena kalian harus mencari motor yang sesuai dengan keinginan kalian. Mulai dari kondisinya, warnanya, sampai harganya. Dan terkadang proses ini cukup memakan waktu. Selain itu, proses restorasi atau peremajaan terkadang tidak bisa terhindari, minimal ganti ban, karena biasanya ban motor bekas sudah agak kering atau sudah berumur. Jadinya ya semua ada plus minusnya. Tapi kalau dari saya pribadi, membeli motor bekas cukup banyak plusnya daripada beli motor baru, terutama di duit. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.